Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah, barakallahu fikum wa zadakumullahu ilman wa hirsan. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan al-aqidah dan al-akhlaq. Kita masih pada pelajaran pertama, yaitu mengenai kematian. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang sakaratul maut. Sebelumnya kita telah singgung, saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah, bahwasanya kematian itu adalah suatu hal yang pasti. Tidak ada satu makhluk Allah pun di muka bumi maupun di semesta alam ini yang luput dari kematian. Semuanya akan mengalami mati. Semuanya akan mengakhiri kehidupannya. Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian dalam kematian itu manusia atau makhluk manapun akan merasakan sakaratul maut. Sakaratul maut itu artinya seorang hamba merasakan sakit ketika kematian mendatanginya. Dan sakaratul maut itu adalah mabuk ketika hamba mengalami mati. Rasulullah SAW bersabda, La ilaha illallah, innal mauta la sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Ya. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Jangan ditembak Abi ini, nah. Sakit kepala Abi. Abi lagi ceramah ini. Semua orang, siapapun dia, akan merasakan sakitnya kematian. Akan merasakan dahsyatnya sakaratul maut. Bahkan semua para nabi, orang-orang soleh, wali-wali Allah, ahibbaullah, orang-orang yang Allah cintai, tidak selamat daripada dahsyatnya sakaratul maut. Namun saudara-saudariku karena Allah, perlu diketahui bahwasanya sakitnya sakaratul maut ini ada manfaatnya bagi orang beriman. Yaitu menjadi sebab terhapusnya dosa. Tentunya semakin banyak dosa seorang hamba, maka semakin keras sakaratul mautnya. Karena dengan sakaratul maut itu akan menghapus dosa seorang hamba. Orang kafir tentunya akan merasakan kerasnya kematian, sakaratul maut. Orang beriman juga merasakan kerasnya kematian, sakaratul maut. Beda tentunya kerasnya kematian orang-orang kafir dengan kematian orang-orang beriman. Orang-orang beriman merasakan sakitnya kematian tidak sama dengan kerasnya kematian orang-orang kafir tentunya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan ketika menghadapi sakaratul maut, dan tentunya juga terhindar daripada fitnah sakaratul maut. Sakaratul maut itu ada ujiannya juga, saudara-saudari karena Allah.
sakaratul maut itu ada fitnahnya. Apa fitnah daripada kematian? Yaitu ketika orang sakaratul maut itu. Maka di sini ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita diselamatkan daripada fitnah kematian, yaitu ketika sakaratul maut. Setiap akhir daripada tahiyat ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada azab jahannam, daripada azab kubur. Demikian pula aku berlindung kepada Engkau daripada fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian, serta aku berlindung kepada Engkau daripada fitnah dajjal. Nah, di sini disebutkan ada fitnah kematian. Apa itu fitnah kematian? Fitnah kematian itu, saudara-saudariku, adalah ketika seorang hamba mengalami kematian, ketika ia sakaratul maut, maka di situ ada fitnahnya. Fitnahnya adalah syaitan akan datang kepada hamba yang sakarat tersebut guna untuk memfitnah agamanya, untuk merusak agamanya. Bagaimana hamba ini mati dalam keadaan kufur? Bagaimana hamba ini mati dalam keadaan su'ul khotimah? Setan itu akan hadir ketika hamba ini sakaratul maut. Sementara hamba ini ketika sakaratul mautnya, dia dalam keadaan mabuk, antara sadar dan tidak. Dan dia mengalami dua alam pada saat itu. Dia mengalami alam dunia setengah, setengahnya lagi dia sudah berada di alam yang lain. Ya, dia berada pada posisi alam yang lain, di lain sisi dia mendengarkan tangisan-tangisan, pembicaraan-pembicaraan orang di sisi dunia lain, yaitu keluarganya tentunya yang ada di sekitarnya. Dan dia dalam keadaan tidak sadar 100%. Di dunia lain akan datanglah setan itu. Berbagai cara setan itu akan memfitnah. Bagaimana hamba ini mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan su'ul khotimah, sehingga setan ini berhasil membujuknya masuk ke dalam neraka. Dan memang itu tugasnya setan. Bagaimana supaya manusia itu tersesat? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu tugasnya hanyalah menjerumuskan manusia ke dalam neraka sa'ir. Bagaimana supaya manusia itu menjadi penghuni neraka? Itulah tugasnya setan. Antusiasnya setan itu dalam kehidupan manusia, bagaimana menyesatkan manusia sampai di detik-detik kematian. Setan tetap berantusias untuk menyesatkan manusia. Makanya kita mohon perlindungan kepada Allah min fitnatil mahya wal mamati, dari fitnah kehidupan, karena memang kehidupan kita ini penuh dengan ujian, dan yang memfitnah kita adalah setan yang menjerumuskan kita dalam kehidupan. Di dalam kematian juga demikian, setan akan berusaha menjerumuskan kita. Dan fitnah yang paling berbahaya di sini, saudara-saudariku semua, adalah fitnah kematian. Inilah yang paling berbahaya. Sebab kematian ini adalah penutup daripada usia kita. Kematian ini adalah penentu keselamatan seorang hamba. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seorang itu tergantung daripada akhirnya. Meskipun dia orang soleh sepanjang hidupnya, tapi di akhir kehidupannya ditutupi dengan keburukan, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Terhapus semua amal-amalnya. Sebaliknya, orang yang buruk sepanjang hidupnya, tapi akhir kehidupannya adalah baik, ya, maka dia akan menjadi orang yang selamat. Ya. Hidup seseorang tergantung daripada akhirnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-ibratu bil khawatim.
yang menjadi patokan bagi seorang hamba itu adalah bagaimana akhir hidupnya. Jadi dilihat daripada akhir hidupnya. Keselamatan seseorang, celakanya seseorang, dinilainya adalah akhir daripada kehidupannya. Maka fitnah kematian ini, saudara-saudara yang saya cintai karena Allah, lebih besar antusias setan. Lebih besar antusias setan untuk memfitnah ketika kematian itu. Karena ini adalah penentu. Maka oleh karena itu, hendaklah kita banyak-banyak mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah kematian ini. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada kita, Ista'izu billahi minal arba'. Hendaklah kalian semua mohon perlindungan kepada Allah daripada 4 ini. Yaitu azab jahanam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah dajjal. Rasulullah memerintahkan demikian. Nah, kapan dibaca? Yaitu akhir at-tahiyat. Setelah selesai baca at-tahiyat, bacalah doa mohon perlindungan dari 4 perkara ini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya. Berdoalah kepada Allah ketika ba'da at-tahiyat dengan mohon perlindungan dari 4 perkara ini. Kemudian selain daripada itu, saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah, perbanyak ibadah kepada Allah. Kemudian menuntut ilmu agama. Dengan ibadah kepada Allah, kesolehan kita ini akan terbawa ketika mati. Nabi mengatakan bahwasanya kematian seseorang itu tergantung daripada kebiasaan selama hidupnya. Akan terbawa. Ya. Selama hidupnya dia soleh, menjadi orang yang baik, bertutur kata yang baik, hatinya bersih, terjaga hatinya daripada fitnah-fitnah, maka ini akan terbawa ketika dalam kematian. Kemudian didukung oleh ilmunya. Ilmu juga mendukung. Karena ilmu itu dia akan mengetahui mana siang, mana malam. Mana kawan, mana lawan. Mana setan, mana bukan setan. Dengan ilmunya. Saudara-saudara yang saya cintai karena Allah. Apakah kita mengetahui bagaimana bentuk fitnah setan itu ketika seorang mengalami sakaratul maut? Fitnah setan ketika seseorang mengalami sakaratul maut, yaitu setan akan mendatangi kita dengan rupa yang lain. Dia mengabarkan sesuatu agar kita meyakini sesuatu yang dikabarkan itu adalah benar. Contoh, ketika seorang mengalami sakarat, ya kita tahulah sakarat itu begitu beratnya, begitu sakitnya, dan manusia tidak sadar. Di alam yang lain datanglah setan itu membawa rupa yang lain. Ada banyak cara setan itu. Bagaimana manusia itu tersesat? Katakanlah, ya, saya ambil contoh yang lain. Ketika kita sakaratul maut, tiba-tiba datanglah setan, ia membawa rupa orang-orang yang telah dulu mati dari kita. Ya mungkin, ya katakanlah setan datang membawa rupa papa misalnya kan, atau rupa kakek lah, atau rupa bibi ua kita yang telah mendahului kita, atau tetangga kita, atau sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita meninggal. Ia datang dengan sosok orang-orang ini dan ia mengatakan, wahai fulan, menyesal saya menjadi seorang muslim. Sebab di akhirat sana yang menjadi penghuni surga itu orang-orang Kristen dan Yahudi. Sementara orang-orang Islam itu penghuni neraka. Islam itu salah, Islam itu menyimpang. Islam itu masuk neraka. Yang benar yang selama itu Kristen. Maka jangan sekali-kali kamu mati kayak kami, masuk neraka. Kami menyesal andaikan kami dulu muslim. Ya. Nah, ini pernyataan setan
yang memfitnah hamba ketika sakaratul maut. Akhirnya apa? Kira-kira kita yakin tidak dengan fitnah tersebut? Kalau kita tidak yakin, ya alhamdulillah, berarti selamat dari fitnah. Tapi tentunya dia harus berilmu, dia harus paham. Nah, bahaya lagi kalau dia yakin, kalau dia percaya. Ya sebab jangan orang dulu meninggal, dia lebih dulu menyaksikan keadaan di akhirat sana. Dia lebih duluan menyaksikan keadaan di akhirat sana. Nah, orang-orang awam, orang-orang yang tidak paham agama, dia akan yakin dengan pernyataan itu. Akan tetapi kalau orang yang memiliki iman yang kuat, sekaligus ada ilmunya, dia akan menolak pernyataan tersebut. Nah, itu adalah kebohongan, itu adalah kedustaan. Ya, pasti dia mengatakan saya lebih percaya kepada Allah dan Rasulnya daripada Anda. Kalau Anda masuk neraka, kenapa bisa bebas dari neraka? Harusnya Anda tidak bisa keluar dari neraka. Kenapa Anda bisa jalan-jalan, datang ke sini? Nah, ini kalau orang paham. Nah, maka dia akan menolak pernyataan-pernyataan tersebut. Dan banyak manusia meninggal dalam keadaan kafir dengan mengucapkan kata-kata kufur. Entah kenapa, apa sebabnya dia mengucapkan kata-kata kufur. Ya, siapa yang memfitnahnya? Kita tidak tahu. Orang sakaratul maut itu berada di alam yang lain. Dan Anda telah membaca kitab Al-Imam Ibnu Qayyim ketika beliau membahas tentang kematian. Beliau menyebutkan betapa banyak manusia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ibnu Qayyim membawakan sebuah kisah tentang orang soleh yang kebiasaannya ibadah kepada Allah dan kesehariannya dia bolak-balik masjid. Nah, ketika di hari kematiannya, orang di sekitarnya mentalkinkan dia. Wahai saudaraku, katakan la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Apa katanya? Persetan dengan kata-kata kamu itu. Kaget orang-orang. Wahai saudaraku, dulu kamu sering membaca Al-Quran. Ini Al-Quran kitabullah. Awas, singkirkan itu. Coba, kenapa biasa dia mengatakan demikian? Wallahu ta'ala a'lam, hanya Allah yang tahu. Dan kita mohon perlindungan kepada Allah daripada fitnah. Jangan kita tanyakan kenapa dia bisa begitu. Dia kan dulunya orang soleh. Ya tidak menjamin. Dalam kematian itu ada fitnahnya, ada ujiannya. Kita tidak tahu apa yang dialami di alam sana. Maka oleh karena itu, kita juga harus mendalami ilmu. Ya, dengan ilmu ini kita bisa menyelamatkan agama dan iman kita. Tidak cukup dengan ibadah, tidak cukup dengan iman. Iman itu harus dijaga. Ya, iman itu bagaikan mutiara yang begitu berharga yang tersimpan di dalam dada seorang muslim. Sedangkan syaitan adalah pencuri yang sangat berbahaya. Demikian dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas, "Asy-syaitan sarikun khotir." Setan itu adalah pencuri yang paling berbahaya. Dan harta yang paling berharga yang ada pada diri seorang muslim adalah iman mereka. Iman itu adalah mutiara yang sangat berharga yang tersimpan di dalam dada seorang muslim. Dan syaitan adalah pencuri yang sangat berbahaya yang berantusias untuk merenggut keimanan seorang hamba di dalam dada orang-orang beriman. Namun ilmu itulah yang memagarinya. Ilmu itulah yang menjaga iman tersebut. Nah, ini penting kita menuntut ilmu. Dan ilmu itu kita selamat daripada fitnah. Selamat daripada pencuri yang berbahaya yang berusaha untuk mengambil iman kita ini. Yep. Ketika sakaratul maut, dengan ilmu seorang hamba bisa membedakan. Bisa mengetahui ya, mana yang fitnah, mana yang bukan fitnah. Ya. Dalam kisah nyata, ini di dunia nyata, bukan fitnah kematian, dunia nyata. Kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani adalah seorang berilmu, ahli ibadah, ulama besar. Beliau ba'da sholat tahajud, beliau duduk berzikir kepada Allah. Tiba-tiba datang sebuah cahaya. Pas di depan Abdul Qadir Jailani, depan atasnya. Apa kata cahaya tersebut? Wahai Abdul Qadir Jailani, aku adalah Tuhanmu. Engkau adalah hambaku yang soleh,
hambaku yang rajin ibadah, maka hari ini saya bebaskan kamu dari ibadah. Coba. Ini cahaya yang mengaku diri Allah. Dia ingin membebaskan Abdul Qadir Jailani dari ibadah. Ya. Artinya Abdul Qadir Jailani sudah dijamin masuk surga lah. Nggak usah sholat, nggak usah haji, nggak usah puasa. Nanti kalau mati dijamin masuk surga. Ini maksud daripada cahaya mengaku diri Allah ini. Coba, andai kan posisi kita orang bodoh, wah, kita akan mengaku diri hebat, saya didatangi sama Allah secara langsung, sama seperti Nabi Musa ya berhadapan dengan Allah, ya melihat cahaya. Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj, ya bertemu dengan Allah. Apa yang dilihat Nabi? Ya Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, apa yang kau lihat ketika engkau Isra Mi'raj wahai Rasulullah? Apakah engkau melihat Allah? Rasul mengatakan, nurun ra'aitu nura, cahaya, aku melihat cahaya. Jadi Rasul melihat Allah itu dalam bentuk cahaya. Nabi Musa juga demikian ketika berbicara dengan Allah berbentuk cahaya. Nah ini datang cahaya di hadapan Abdul Qadir Jailani. Mengaku diri Allah. Membebaskan Abdul Qadir Jailani daripada amal soleh dan memberikan jaminan pasti masuk surga. Wah ini hebat sekali ini. Kedudukan Abdul Qadir Jailani seperti Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Namun apa? Abdul Qadir Jailani orang berilmu, bukan orang awam seperti kita. Ya, kalau orang kayak kita, orang kayak Alvin, ya orang kayak ya mungkin orang kayak saya juga lah. Dan orang kayak kita, wih terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, merasa ujub, bangga dirinya didatangi sama Allah. Ini orang awam macam kayak kita. Ya. Nah itulah bahayanya keawaman. Bahayanya kebodohan. Tertipu. Apa yang dilakukan Abdul Qadir Jailani? Beliau mengambil sandal terompah. Di sampingnya langsung dia melempar cahaya tersebut. Pergilah engkau hai setan. Langsung pergi setan itu. Karena dia melempar dengan kalimat Allah. Pergi. Lari itu setan. Nah. Abdul Qadir Jailani tahu. Orang berilmu. Dan dia tahu. Orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa, orang yang paling soleh adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya beliau lebih berhak untuk pensiun dari ibadah daripada Abdul Qadir Jailani. Nah itu ilmu. Dan di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datangnya kematian. Jadi ibadah itu sampai datang kematian. Abu Bakar adalah manusia yang terbaik setelah Rasulullah. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali dan semua para sahabat. Mereka adalah orang yang paling mulia. Mereka adalah orang yang paling baik. Tidak ada satupun di antara mereka yang pensiun dari ibadah. Tidak ada satupun di antara mereka didatangi oleh cahaya yang mengaku diri Allah untuk membebaskan amal soleh para sahabat itu. Tidak ada satupun. Padahal mereka adalah orang yang paling baik, paling bertakwa, dan mereka adalah wali-wali Allah, lebih berhak untuk didatangi. Kenapa tiba-tiba orang seperti Abdul Qadir Jailani didatangi sama Allah? Ada apa? Berarti itu adalah setan. Nah itu ilmu. Sehingga selamat dia. Jadi ilmu itu bisa membedakan. Mana emas, mana yang bukan emas. Ya jangan semua yang dilihat kuning dibilang emas. Ya itu kan kebodohan. Ya pergi ke rumah Deo, ya di pinggir pantai, lihat yang kuning-kuning dibilang emas. Nah ini kan kebodohan. Ya itu kan kebodohan. Ya, maka ilmu itu merupakan penjaga bagi seorang muslim. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya ilmu itu akan menjaga seorang hamba. Beliau memberikan perbedaan antara harta dan ilmu. Hamba akan menjaga harta, sedangkan ilmu akan menjaga hamba. Nah, kalau harta itu dijaga, sedangkan ilmu yang menjaga kita. Jadi begitu. Maka orang yang berilmu ini, orang yang paham agama, kemudian punya iman, ini akan selamat, terjaga ketika datangnya fitnah kematian itu. Ya semoga Allah SWT melindungi kita semua daripada fitnah kematian. Diselamatkan daripada fitnah kematian.
Aku likulli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.